Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Erna Nur Utami, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman mengenai konversi agama atau religious conversion, yaitu pindah atau masuk ke dalam agama lain. Seperti misalnya seorang dahulu yang beragama Kristen pindah ke agama Islam, begitupun sebaliknya. Peristiwa konversi agama merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber yang bernama Novi, usia 28 tahun, domisili Kebumen, tanggal masuk Islam 26 April 2014. Beliau adalah salah satu seorang mu'alaf yang dahulu beragama Kristen pindah ke agama Islam. Salah satu alasan beliau pindah ke agama Islam salah satunya karena beliau merasa nyaman sekali mengenakan hijab dan juga karena mengikuti calon suaminya. Tapi pada waktu itu calon suaminya pun tidak memaksa Ibu Novi untuk pindah mengikuti agamanya. Jadi Ibu Novi pindah ke agama Islam itu memang karena keinginan dari diri sendiri, bukan ajakan pihak orang lain. Ada panggilan jiwa yang menuntun beliau yakin untuk masuk ke dalam agama Islam. Proses konversi agama Ibu Novi dilakukan di rumahnya sendiri bersamaan dengan acara tunangan beliau dengan calon suaminya. Acara tersebut disaksikan oleh dua anggota keluarga, yaitu anggota keluarga besar dari Ibu Novi dan anggota keluarga besar dari calon suaminya, dan di hadapan salah satu kiai yang ada di daerahnya tersebut. Setelah itu disahkan dan mendapatkan sertifikat dari KUA Kebumen. Ketika awal pindah agama Islam atau masa tenang pertama, Ibu Novi merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan barunya. Mulai dari ibadahnya, Ibu Novi sebelumnya juga sudah mengetahui tata cara peribadahan orang Muslim, dan sebelum masuk Islam pun Ibu Novi juga sudah hafal surat Al-Fatihah karena beliau sering mendengarkan lantunan ayat suci tersebut. Dan dari sisi lingkungannya banyak yang memberi energi positif kepada beliau. Tetapi di sisi lain juga terjadi pertentangan batin yang dirasakan oleh Ibu Novi yang berhubungan dengan tradisi agama, yaitu beliau kesusahan menghafalkan surat-surat pendek dan juga menghafalkan huruf-huruf hijaiyah yang mungkin dipengaruhi karena faktor umur. Pengalaman masa ketidaktenangan yang dirasakan oleh beliau diantaranya yaitu yang pertama, meskipun dari pihak orang tua, keluarga, dan teman-teman Ibu Novi yang banyak mendukung Ibu Novi, akan tetapi juga ada salah satu orang yang mengusik ketenangan beliau, yaitu teman gerejanya dari Ibu Novi yang selalu menanyakan kenapa Ibu Novi diperbolehkan untuk pindah agama. Tetapi hal tersebut juga tidak terlalu diperdulikan oleh orang tuanya dan Ibu Novi sendiri. Yang kedua yang dirasakan oleh Ibu Novi yaitu dulu beliau pernah belajar membaca Al-Quran dengan ustadzah, tetapi karena melahirkan anaknya, waktunya habis untuk mengurusi anaknya dan bekerja. Sampai sekarang beliau belum lancar dalam membaca ayat suci Al-Quran. Jadi beliau merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Dengan berjalannya waktu yang kurang lebih sudah hampir 6 tahun beliau menjadi seorang mu'alaf, alhamdulillah sekarang kehidupan beliau benar-benar sudah tenang dan tentram. Omongan-omongan yang tentang mengapa beliau pindah agama sekarang sudah tidak ada. Masalah beliau belum lancar untuk membaca Al-Quran, dari suaminya selalu mensupport Ibu Novi untuk selalu semangat belajar. Beliau selalu menyisihkan waktu untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran bersama suaminya sendiri. Harapan hidup ke depan Ibu Novi, beliau ingin menjadi seorang muslim yang taat dalam beribadah, bagus dalam beribadah, dan
bisa lancar membaca ayat suci Al-Quran, dan juga ingin suatu saat nanti beliau bisa menunaikan ibadah haji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Novi suatu saat dapat tercapai, dan semoga juga cerita ini dapat menginspirasi saudara kita yang mu'alaf agar selalu semangat menjalankan kehidupan barunya menjadi seorang muslim yang bertakwa. Hasil wawancara ini dilakukan secara virtual melalui WhatsApp dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.